Halo, selamat berjumpa dengan kami. Di sini kami akan membahas tentang etika kerja Kristen. Di sini saya Neti Sitompul sebagai pewawancara dan saudara kita ada Nobel Tampu Bolon sebagai narasumber dan Marco Padang sebagai narasumber juga. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada pemateri kita. Apa sih definisi etika kerja Kristen itu menurut saudara Nobel? Definisi etika kerja Kristen menurut saya itu seperti mengajarkan bahwa bekerja harus dilakukan dengan etika dan perilaku yang baik, serta memiliki tekad dan dorongan untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan menghargai pekerjaan tersebut agar mencapai sesuatu hal yang baik. Itu menurut saya. Nah, bagaimana dengan saudara Marco? Apa sih itu definisi etika Kristen itu? Nah, menurut saya etika kerja Kristen adalah cara kerja yang didasarkan pada iman Kristen, ilmu pengetahuan, motivasi, dan keterampilan. Etika kerja Kristen memiliki semangat kerja keras dan efisien tinggi demi mencapai hasil yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kita sudah mengetahui yang dimaksud itu tentang definisi etika Kristen. Pasti ada dong prinsipnya. Apa saja sih prinsip-prinsip etika Kristen itu menurut saudara Marco? Nah, di sini saya akan menyampaikan prinsip etika kerja Kristen itu yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Bisa kita baca dalam Amsal 1 ayat 7 yang dimana berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, takut akan Tuhan memampukan kita untuk mempertahankan integritas Kristen serta mengharuskan kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada pimpinan kita. Yang kedua itu percaya pemeliharaan Kristus, pemeliharaan Tuhan, yang dimana kita dapat membaca dalam Matius 6 ayat yang ke-33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Tuhan berjanji akan memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kita selama kita teguh berpegang kepada kebenarannya. Dan juga kita tidak seharusnya takut kehilangan pekerjaan karena kita hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga itu fokus pada harta di surga, yang dimana dapat kita lihat pada Matius 6 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang dimana kita telah memperoleh keselamatan, maka kita harus tetap bersuka cita karena keselamatan lebih berharga daripada kekayaan atau kesuksesan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersuka cita dalam segala hal, meskipun dalam pekerjaan yang menderita atau yang sering kita dikucilkan. Yang keempat itu bekerja sesuai talenta, yang dimana kita dapat membaca dalam Matius 25 ayat 26 sampai 28. Yang berbunyi, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau kembalikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku akan menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, setiap kita memiliki talenta khusus yang dari Tuhan. Seringkali kita bekerja tidak berdasarkan talenta kita itu, tetapi pekerjaan yang menghasilkan uang semata.
Talenta membuat kita bekerja dengan efektif dan menuai lebih banyak. Nah, prinsip yang kelima itu tidak berkompromi. Dapat kita baca dalam Yakobus 4 ayat 4 yang berbunyi, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah, orang percaya tidak boleh melakukan kecurangan dalam melakukan pekerjaannya. Kita harus menolak permintaan atasan atau pimpinan yang melanggar kehendak Tuhan. Hormat kita kepada atasan memang harus didasarkan pada hal yang berkenan kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang prinsip etika kerja Kristen. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu definisi etika kerja Kristen dan prinsip-prinsipnya, pasti ada dong kesimpulannya. Nah, kepada saudara Nobel, apa sih yang menjadi kesimpulan dari etika kerja Kristen ini, dan apa yang menjadi kesimpulannya menurut saudara Nobel? Menurut saya, kesimpulan dari etika kerja Kristen ini diantaranya menaati pemimpin. Ya, seperti melakukan pekerjaan untuk Tuhan, lebih menghormati pemimpin yang seiman, tidak main curang, dan tidak melakukan tindakan yang tidak jujur. Etika kerja Kristen juga mencakup semangat kerja keras dan efisiensi tinggi demi mencapai hasil yang maksimal, serta bekerja untuk menggenapkan mandat atau kehendak Allah. Etika kerja Kristen juga mengajarkan bahwa bekerja harus lebih dari sekedar mencari nafkah atau mencari uang, tetapi harus dilakukan dengan etika dan perilaku yang baik, serta memiliki tekad dan dorongan untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan menghargai pekerjaan tersebut. Dalam menerapkan etika kerja Kristen, penting untuk selalu mengacu pada prinsip-prinsip moral dan spiritual mendasar bagi umat Kristen, seperti menghormati sesama, tidak berbuat curang, dan bekerja dengan tekad dan dorongan yang tulus. Etika kerja Kristen juga dapat meningkatkan kualitas kerja dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Demikian kesimpulan etika kerja Kristen bagi saya. Terima kasih. Cukup sekian dari perbincangan kita tentang definisi etika kerja Kristen beserta prinsip-prinsipnya. See you next time. Shalom.